Kali ini saya akan merangkum sebuah film balapan motor yang berjudul Full Throttle alias Gaspol. Film yang dirilis pada tahun 1995 ini memperlihatkan masa-masa kejayaan motor dua tak. Film ini mengisahkan tentang Joe yang diperankan oleh Andy Lau, seorang pemuda berbakat yang ingin mengikuti balapan motor. Joe sendiri adalah anak dari seorang pemilik bengkel balap yang sering berpartisipasi dalam kejuaraan balap. Untuk mengetahui alur ceritanya, langsung aja tonton videonya. Di scene awal ini, kita akan diperlihatkan dua anak muda yang tengah melakukan balapan di jalan umum. Kemudian salah satu di antaranya mengalami kecelakaan hingga dia pun dilarikan ke rumah sakit. Lalu di sini ada pria bernama Paul. Dia merupakan pemilik bengkel dan promotor salah satu balapan profesional. Dan dia sangat kesal atas ulah pembalapnya yang ikut-ikutan balapan liar. Padahal pembalapnya ini sedang mengikuti seri balapan profesional di Jepang dan sudah mendapatkan kontrak oleh orang-orang Jepang. Dengan kejadian ini, Paul kebingungan untuk menjelaskan kejadiannya. Scene beralih pada Joe yang terbiasa melakukan kesehariannya, yaitu kumpul-kumpul dengan anak motor yang lainnya. Lalu di sini ada David, dia merupakan pendatang di kota ini, sehingga dia pun parkir sembarangan tanpa memperdulikan arti nomor di parkiran itu. Dan di sini ada pria bernama Pei. Pei ini merupakan pemilik bar yang menjual minuman keras. Yang tepatnya ini selalu ramai dikunjungi para anak-anak motor. Dari piala-piala yang terlihat, dia pun merupakan mantan pembalap yang sudah pensiun. Kemudian terdengar percakapannya Joe dengan seseorang. Jika orang ini mundur menjadi sponsor motor baru Joe akibat kecelakaan balap liar yang kemarin. Tak lama kemudian, datang pria bernama Jimmy. Dia merupakan pemilik parkiran motor nomor 2. Kemudian, David mengenalkan dirinya kepada Joe. Namun, Joe gak begitu memperdulikannya. Karena parkir sembarangan tadi, motor David pun digeletakkan begitu saja oleh Jimmy. Kemudian, David bertanya kepada Joe, "Kenapa parkirmu nomor 1? Apakah karena kamu paling cepat?" Lalu, Joe pun menjawab, "Yang membuat peraturan orang lain, dan terbukti akulah yang paling cepat." Karena David penasaran, di saat di perjalanan pulang, David menyalip Joe hingga membuatnya terkejut. Karena dirasa David mengajak balapan, Joe dan David terhenti sejenak dan menanyakan keadaan lalu lintas ke beberapa temannya dari raja polisi melalui HT yang selalu ia bawa. Di saat mereka melakukan balapan, David malah belok ke arah raja polisi, yang membuat dirinya dikejar oleh para polisi, namun David keburu sembunyi. Ketika mereka akan pergi, Joe menyarankan kepada David agar motornya disimpan saja di tempat ini, karena polisi telah mencatat plat nomornya. Kemudian David menceritakan jika dirinya sedang memesan motor yang sama, yaitu NSR 250cc. Dan Joe menanyakan jika belinya di seseorang yang bernama Paul, pasti David kemahalan. Kemudian mereka pulang dengan berboncengan. Sampainya di rumah David, ternyata dia memiliki bengkel motor dan dia pun seorang mekanik yang sekaligus pembalap. Ketika Joe mencoba salah satu motor di tempat itu, di saat itu pula keluar orang tuanya David yang terlihat marah karena merasa terganggu dengan kegiatan mereka. Karena asik ngobrol, Joe sampai lupa jika dia sudah janjian dengan kekasihnya yang bernama Annie. Dan Annie selama ini bekerja di bengkel milik Paul. Dan Paul merupakan ayah dari Joe, namun ayah dan anak ini tidak pernah akur. Keesokan paginya, Joe yang bekerja jadi mekanik sekaligus memiliki saham berdua bersama Jimmy ini terlihat lebih bebas daripada ia harus bekerja di bengkel milik ayahnya. Lalu, scene beralih ke bengkel Paul, di mana di sini sudah ada David yang akan mengambil motor pesanannya. Namun, ketika Paul memperlihatkan motornya kepada David, David tersadar jika motor itu adalah motor yang semalam Joe pakai saat bertemu dengannya. Dan hal itu diperkuat saat Paul mengecek keadaan bannya yang sudah terpakai. Lalu Paul pun marah kepada beberapa mekanik di sana dan menanyakan siapa yang sudah berani memakainya. Lalu Annie datang tanpa menjelaskan. Paul tahu siapa yang memakai motornya itu. Namun David tak mempermasalahkannya karena dia kenal dengan orang yang Paul maksud. Kemudian Paul memberitahu David agar jangan bergaul dengan mereka. Jika kau akan balapan, jauhilah mereka dan bergabunglah bersama timnya, karena tim balap Paul sudah bersponsor. Di saat Paul izin ke belakang, David meminta nomor telepon Joe agar bisa bertemu dengannya.
Lalu Ani memberikan kartu namanya Joe bersama alamat bengkelnya. Dan Ani menyarankan jika mau servis motor lebih murah, pergilah ke bengkel milik Joe. Akhirnya David pun datang ke bengkel milik Joe dan Jimmy. Lalu David bercerita mengenai motornya yang sempat Joe pakai kemarin. Dan itu adalah motor yang dipesan oleh David. Lalu David bercerita jika Paul mengajaknya untuk bergabung dengan tim yang dipegang oleh Paul. Namun David belum memutuskan. Joe pun bercerita jika dirinya tak mungkin ikut balapan karena SIM-nya sedang dicabut izinnya. Beberapa hari kemudian Joe ikut lagi ujian untuk mengambil SIM-nya yang telah dicabut. Dan alhasil setelah ikut beberapa kali ujian, Joe pun berhasil mendapatkan lagi izin SIM-nya. Dengan catatan jangan pernah balapan liar lagi. Semua ini ia lakukan agar dia bisa ikut lagi balapan resmi. Singkat cerita, Joe mendatangi kantor asosiasi balapan dengan tujuan mendaftarkan dirinya untuk balapan lagi. Namun karena Joe sudah dicap sebagai pembalap liar, alhasil dia pun tidak diterimanya. Lalu Joe pun datang menemui Pei dan mengadukan permasalahannya itu. Dan Joe bercerita jika yang mungkin bisa merubah aturan itu hanyalah Paul. Namun Joe enggan bermohon kepada Paul. Tapi Pei berjanji akan mencoba membantu Joe memohon kepada Paul untuk meminta motor baru dan sponsornya. Karena Paul sedang merayakan ulang tahunnya, maka Pei dan Joe membawa kado. Sesampainya di tempat Paul, Joe memberikan kadonya. Namun Paul terlihat tak begitu menyambutnya. Malah Paul terlihat lebih mengenak emaskan pembalapnya daripada Joe. Tanpa berlama-lama, Pei pun langsung menyampaikan maksudnya kepada Paul jika Pei membutuhkan motor baru yang akan disponsori oleh nama barnya. Namun saat Pei bilang jika pembalapnya itu adalah Joe, Paul pun langsung beralasan jika dia tidak memiliki motor lagi. Karena motornya sudah dipakai semua oleh pembalapnya. Ditambah dia memiliki pembalap baru. Ketika Paul membicarakan itu, di saat yang sama datang David. Dan dia sekarang bergabung bersama timnya Paul. Karena hal itu, Joe sangat kecewa campur marah. Lalu para pembalap ini memberitahu David, meskipun kau menjuarai balap di sirkuit resmi, jika kau belum mengalahkan Joe di jalanan, kau tetap saja gak akan dianggap sebagai juara. Karena David merasa jika ini menjadi salah paham, David pun meminta maaf kepada Joe jika dia tak ingin menjadi musuhnya gara-gara dia berpihak kepada tim ayahnya. Namun Joe dan Jimmy mengajaknya balapan kali ini juga, di Clearwater Bay. Karena David dan yang lainnya merasa tertantang, mereka pun mengejar Joe dan Jimmy. Namun mereka mengelabuinya dengan berbelok, karena mereka berdua tengah membonceng. Setelah mereka menurunkan para kekasihnya itu, akhirnya terjadilah balapan liar. Namun tak lama dari situ, Joe yang memimpin balapan terjatuh di tikungan gara-gara bannya mengenai kaleng di tengah jalan. Untungnya nyawa Joe masih bisa diselamatkan karena Joe tidak dilarikan ke rumah sakit, melainkan dia menaiki ambulan ke rumah sakit, dan Joe pun mengalami koma selama 10 hari. Setelah Joe siuman dari komanya, di sana sudah ada Ani yang setia menunggunya. Hingga beberapa lama ke depan, Joe pun dirawat oleh Ani. Ketika David jadi juara, dia lebih memberikan pialanya untuk Joe. Dan dia menulis surat jika kemenangannya sangat tidak berarti ketika Joe tidak ada di lintasan. Dan David mengucapkan kepada Joe agar segera sembuh dan jadi pesaingnya lagi dalam balapan. Kemudian ketika Jimmy dan yang lainnya datang menjenguk Joe, mereka malah memanas-manasi lagi Joe agar segera membalap lagi. Lalu di saat yang sama, di sini Ani sangat marah besar dengan ulah mereka, yang terus mengajak Joe untuk kembali lagi ke balapan. Semua yang dilakukan Ani semata-mata jika dia tak ingin kehilangan Joe. Karena Joe sudah sembuh, Joe kembali lagi dengan pekerjaannya sebagai mekanik. Lalu Jimmy meminta Joe untuk mengecek motornya jika di mesinnya terdengar ada suara aneh. Sehingga mereka pun berdua berboncengan untuk mengeceknya. Namun di saat Jimmy memacu motornya dengan kecepatan tinggi, Joe terlihat trauma dan ketakutan. Untuk menghilangkan kepanasarannya, Joe dan Jimmy pun akhirnya sunmorik ke daerah Bendungan Cirata.
Namun di setiap tikungan, Joe selalu teringat akan kecelakaan tempo lalu dan ketakutan akan kecepatan tinggi. Hingga pada akhirnya ketakutanlah yang menghentikan Joe untuk kembali ke balapan. Kemudian karena Joe sudah tidak balap lagi dan semakin serius menjadi mekanik, mereka pun akhirnya merenovasi bengkelnya menjadi lebih baik. Namun seiringnya waktu berjalan, bengkelnya ini mengalami kerugian. Lalu Annie menanyakan kepada Jimmy tentang hal ini bisa terjadi. Lalu Jimmy menceritakan jika sekarang sudah tidak ada lagi yang datang ke bengkel ini karena Joe sudah pensiun. Karena sudah lama tak nongkrong seperti dahulu kala lagi, Joe pun akhirnya pergi ke Bar Pay dengan menggunakan taksi. Hingga ketika pas turun, parkiran motornya yang nomor 1 sudah dicoret-coret. Ketika Joe dan Jimmy masuk ke dalam, di sana sudah ada David beserta pembalap ayahnya. Dan aura pun sudah nampak berbeda. Dulu tempat ini Joe terlihat dihargai, namun berbeda dengan sekarang. Di saat Joe membagikan kartu namanya dengan tujuan mempromosikan bengkelnya, di sini ada Kian yang tak menganggapnya sama sekali, yang membuat Jimmy menjadi emosi karena tingkahnya. Lalu David menengahi dan menanyakan kabar Joe. Namun Jimmy yang sudah tersulut emosinya terus berpikir buruk terhadap David, hingga mereka semua jadi saling bersitegang. Lalu Joe ditantang oleh Kian untuk balapan lagi, karena dia merasa jika saat ini Joe sudah takut untuk balapan. Joe yang sudah terlihat dewasa ini mengiyakan ucapannya Kian dan menyatakan kalah sebelum balapan. Dan perlakuan ini pernah mereka rasakan ketika Joe merasa jadi yang terbaik, yaitu merasa diremehkan. Karena emosi Jimmy semakin menjadi, ketika David akan pulang, Jimmy terus menantangnya. Namun David pergi dan tak melayaninya. Lalu Jimmy mengejarnya, yang disusul oleh Joe dengan meminjam mobil Pay. Hingga mereka bertiga terjadi kejar-kejaran. Dan sebelum terjadi hal buruk, Joe mencoba menghentikan Jimmy melalui sena yang dipakainya. Namun omongan Joe tadi dengarnya, yang pada akhirnya Jimmy keburu tabrakan dengan truk hingga masuk ke kolong, yang membuat motornya hancur. Ketika semua terhenti, mereka bertiga mencari Jimmy. Lalu dia muncul dari kolong truk tersebut dan terlihat baik-baik saja. Namun Jimmy lebih mencemaskan motornya. Karena semua panik, Jimmy yang terlihat shock diberi air minum oleh Joe. Namun tak lama dari situ, Jimmy langsung muntah darah karena luka dalam yang dialaminya. Hingga ia pun tewas di tempat kejadian. Kemudian Joe pergi menemui Paul dan dia bermohon meminta motor yang sama seperti David, dengan tujuan Joe akan balapan lagi dan sudah menyampingkan rasa takutnya untuk balapan lagi. Karena terus memaksa, Joe pun akhirnya ditampar karena perilakunya yang kurang sopan. Di saat Paul dan istrinya mengobrol tentang kejadian tadi, ibu tirinya malah membela Joe dan memohon pada Paul untuk memberikan motor yang ia minta. Dan keesokan paginya, motor yang diminta Joe pun datang ditowing oleh Pay. Yang tak lama kemudian datang Paul, tanpa berbicara pun mereka sudah terlihat lebih baik hubungannya. Kemudian Joe latihan lagi mengenai catatan waktunya dan mengetes motornya bersama Pay. Hingga sudah dirasa puas, Joe pun datang menemui David dan menantang lagi untuk balapan. Hingga tiba saatnya mereka akhirnya balapan lagi demi nama baik Joe dan siapa yang bakal menjadi nomor 1. Di tengah balapannya, mereka dikagetkan dengan kedatangan Marc Marquez yang dengan mudahnya menyalip mereka. Hingga pada akhirnya hal serupa akan terjadi lagi ketika di satu tikungan ada nenek-nenek tersengaja menumpahkan sampah kalengnya yang membuat Joe terjatuh. Dan Joe menghentikan balapannya ketika omongan si nenek itu terdengar yang mengatakan jika perbuatannya tak berguna dan tak memiliki tujuan. Dan di akhir kisah ini, Joe dan David mereka tersadar jika semua ini harus dihentikan, karena sudah waktunya mereka peduli terhadap lingkungan dan orang lain di sekitar. Karena Joe memilih balapan lagi, Annie pun berniat pergi ke Kanada untuk meninggalkan Joe supaya Joe bisa terbebas. Namun Joe di saat yang sama pergi menjemput Annie yang akan pergi ke bandara.
Dan Annie pun membatalkan pergi ke Kanadanya setelah Joe berjanji takkan balapan lagi. Dan film pun tamat.